Oke, jadi pemerintah Kota Siantar minta maaf atas ketidaknyamananmu kemarin ya. Ya, Pak. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kita sama-sama tahu bahwa institusi coklat di negara ini sudah mempunyai nama buruk di hati masyarakat. Ya, institusi coklat yang dimaksud adalah kepolisian dan kembarannya yaitu Satpol PP. Nama buruk mereka semakin diperparah ketika hari Jumat kemarin tanggal 13 Juni 2025, tepatnya di depan toko roti yang sangat terkenal di Kota Pematang Siantar, mereka mempersekusi seorang pengamen buta. Mereka mengamankan pengamen tunanetra ini dengan alasan untuk membuat ketertiban di masyarakat. Kita tidak tahu apa alasan mereka itu benar atau tidak, tetapi yang jelas pengamen tunanetra ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pengamen yang baik, tidak pernah buat masalah dan tidak pernah mengganggu ketertiban seperti yang dituduhkan oleh petugas Satpol PP dan kepolisian yang mengamankan pengamen tunanetra ini. Lihat video yang viral tersebut, beragam komentar yang dialamatkan oleh netizen. Ya, ada yang bilang para petugas ini tidak memiliki hati nurani. Ada yang berkata bahwa pengamen tunanetra yang dikenal bernama Heri ini tidak pernah melanggar ketertiban umum, atau pengamen ini sangat baik, dia hanya bernyanyi dan tidak pernah membuat kerusuhan di tempat dia mengamen. Nah, ada juga yang mengomentari kenapa para petugas Satpol PP dan polisi ini bukannya mengamankan begal, bukannya mengamankan para pelaku kriminal, malah mengamankan pengamen yang notabene tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Ada juga yang memberi komentar bahwa para petugas ini mengamankan seorang pengamen tunanetra seperti mengamankan seorang penjahat kelas kakap. Memang kalau dipikir-pikir, komentar para netizen ini benar juga. Kenapa hanya mengamankan seorang pengamen tunanetra yang tidak membuat keributan, yang tidak membuat masalah, para petugas ini harus melakukan kekerasan? Kita saja yang melihatnya gerak, kita saja yang menyaksikannya ingin sekali menghalau atau menghalangi para petugas tersebut. Tapi ya, itulah kenyataan di negara ini. Negara ini memiliki hukum yang tumpul ke atas tapi sangat runcing ke bawah. Kalau tadi itu koruptor, kalau tadi itu yang mau diamankan adalah seorang pejabat yang melakukan kejahatan, para polisi, para petugas yang berwenang itu mengamankannya dengan penuh rasa hormat, dengan penuh sopan santun, dengan penuh rasa kemanusiaan. Tetapi kalau mengamankan orang kecil, orang susah, rakyat-rakyat jelata, mereka seperti mengamankan seekor binatang buas. Mereka menggunakan segala macam kekerasan, segala macam tindakan yang tentunya sangat menyakitkan untuk kita saksikan. Mereka mengamankan seorang pengamen tunanetra yang bisa saja tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi itulah negara kita. Para petugas yang digaji dari pajak rakyat, termasuk pengamen tersebut juga membayar pajak. Tapi dengan alih-alih, dengan alasan ingin membuat ketertiban di Kota Pematang Siantar, malah yang dilakukan adalah cara-cara yang tidak manusiawi. Padahal mereka punya slogan mengayomi, mereka punya slogan memperlakukan siapapun secara manusiawi, tapi fakta yang di lapangan ya kita bisa tahu sendiri. Itu bukan menjadi rahasia umum, tapi sudah menjadi konsumsi publik.
bahwa mereka tidak pernah melakukan hal yang manusiawi ketika berhadapan dengan orang-orang kecil, ketika berhadapan dengan rakyat jelata. Nah, jadi beredar juga video dari pengamen tunanetra yang bernama Heri ini, bahwa dia memang mengamen tidak mengganggu ketertiban. Bahkan para pengunjung di depan toko roti tersebut pun sangat senang melihat beliau ini mengamen. Demikian videonya. Berdua ini juga dong. Berdua? Oke. Di sini. Boleh dia yang juga. Kan biaya. Nah, kawan-kawan, seperti biasa, kalau di negara ini sudah viral, maka pihak-pihak yang berwenang, para pejabat yang berwenang, maka akan membuat klarifikasi. Ya, klarifikasinya sudah jelas, meminta maaf. Itu adalah fenomena terjadi di negara Indonesia ini. Dimana kalau tadi itu tidak viral, kalau tadi itu tidak ter-up ke media, apakah mungkin para pejabat di Kota Pematang Siantar mengucap maaf? Ya, bukan cuma di Pematang Siantar, di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus viral dulu, baru orang-orang kecil, orang-orang yang susah, rakyat-rakyat jelata baru bisa mendapat keadilan. Seperti pengamen tunanetra yang bernama Heri ini. Sang wali kota akhirnya meminta maaf atas kelakuan para pembantunya, yaitu petugas Satpol PP Pematang Siantar. Oke, jadi pemerintah Kota Siantar minta maaf atas ketidaknyamanan kemarin ya. Iya, Pak. Iya, jadi tapi untuk kedepannya juga supaya perhatikan masa depanmu. Kayak kau bilang tadi pulang kampung. Iya, Pak. Nah, menurut saya kita akan support ya. Ya. Pemko akan mendukung kau pulang kampung ke mana? Ke Sidikalang atau Bapak Barat, Pak. Pak Barat, kampung halaman ya. Iya, Pak. Oke lah. Jadi kemarin kami dari Pemko Siantar minta maaf atas perlakuan yang kurang bisa kau terima ya. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan ke depan lagi akan lebih baik dan kami berharap kau benar-benar bisa keluar dari masalah ini. Seperti kau bilang, kau ahli apa tadi? Pijat ya? Iya, Pak. Oke. Dimanapun kau akan buka panti pijat, kita mau dukung kau. Oke ya, terima kasih ya Pak Heri ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kawan-kawan, itulah yang selalu terjadi di negara kita. Orang kecil akan dipersekusi, orang besar dihormati dengan sopan santun yang luar biasa yang tidak pernah kita saksikan kalau mereka memperlakukan orang-orang kecil, memperlakukan rakyat-rakyat miskin, orang-orang susah, bahkan penyandang disabilitas seperti Heri ini juga mereka tidak pernah memperlakukan secara hormat, secara manusiawi. Dan seperti kebiasaan pejabat-pejabat di negara ini, ketika sudah diviralkan, maka mereka pun meminta maaf. Jadi sampai kapan hal-hal seperti ini terjadi, kawan-kawan? Ya, semoga kita berdoa negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang memanusiakan rakyatnya, bukan hanya memanusiakan para pejabat atau penjahat yang punya uang, tetapi juga memanusiakan siapapun tanpa memandang status sosial, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang harta. Semua diperlakukan secara sama seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah yang menjadi PR para pejabat, para pemerintah untuk memperlakukan keadilan yang sama dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan memandang harta, jangan memandang jabatan. Jangan ketika yang bermasalah atau yang mau diamankan seorang pejabat, para petugas ini begitu sopannya. Bahkan kita bisa lihat para pejabat-pejabat yang bermasalah ketika mereka mengamankan pejabat itu
tanpa borgol di tangan. Mereka bisa dada-dada kepada wartawan, mereka tersenyum, tertawa lebar, seolah-olah itu adalah kebanggaan bagi mereka. Tetapi ketika rakyat jelata yang ingin diamankan, bahkan bukan pelaku kejahatan seperti pengamen tunanetra ini, ya, mereka menggunakan semua kekuatannya seolah-olah sedang bertempur melawan penjajah di negara ini. Sungguh sangat membagongkan. Jadi kawan-kawan, itulah yang bisa kita harapkan dari rakyat kecil, dari rakyat jelata di negara Indonesia ini, supaya semua para pejabat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa memperlakukan semua warga negaranya sama di mata hukum dan memerintahkan para pembantunya untuk melakukan hal-hal yang manusiawi kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.